Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Haji Laksono Pambudi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Lekmartison. Nah, di sini saya dan rekan saya akan membahas tentang salah satu kasus nyata di dalam bidang hukum bisnis. Kasusnya ini di bidang hukum bisnis, yaitu merek dagang. Nah, dalam kasus ini kami mengambil salah satu kasus, yaitu sengketa merek dagang, yaitu Starbucks Coffee dan produk rokok dengan nama yang sama, yaitu Starbucks. Nah, kasus ini menarik karena menyangkut dua merek dagang yang sama, tapi produk dan perusahaan beda jauh. Di sisi lain, pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, terutama merek. Dalam dunia bisnis, merek bukan cuma nama atau logo, tapi itu adalah identitas, citra, dan daya saing perusahaan. Merek punya kekuatan untuk menarik pelanggan dan menjaga reputasi produk. Nah, namun seringkali ada pihak-pihak yang menggunakan merek yang mirip atau bahkan sama dengan merek terkenal dengan tujuan tertentu. Nah, hal ini bisa memunculkan sengketa atau konflik hukum, seperti yang terjadi antara Starbucks Corporation, perusahaan kopi asal Amerika, dengan perusahaan rokok lokal bernama PT Sumatera Tobacco Trading Company yang juga punya nama Starbucks. Nah, dari kasus ini kami merumuskan 3 pertanyaan penting. Yang pertama, bagaimana kronologi sengketa antara Starbucks Coffee dan produk rokok Starbucks? Yang kedua, apa implikasi hukum atau dampak dari sengketa ini bagi kedua belah pihak? Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu bagaimana penerapan hukum merek dalam kasus ini dan solusi hukum yang bisa diberikan. 3 poin ini akan jadi fokus utama penjelasan kami hari ini. Nah, baik, selanjutnya, sebelum masuk ke inti kasus, kita perlu paham dulu soal haki atau hak atas kekayaan intelektual. Ini adalah hak hukum asli hasil karya kreatif atau intelektual seorang atau perusahaan. Contohnya, lagu, film, desain produk, dan juga merek. Menurut WIPO, World Intellectual Property Organization, haki mencakup karya serta seni, teknologi, penemuan, merek dagang, dan sebagainya. Haki terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama hak cipta, misalnya lagu, buku, film. Yang kedua, hak milik industri, termasuk paten, merek, desain, industri, dan rahasia dagang. Nah, selanjutnya, dasar hukum perlindungan merek. Perlindungan merek terhadap merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dalam pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa permohonan merek bisa ditolak kalau memiliki persamaan serta keseluruhan atau pada produk dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Jadi kalau ada 2 pihak yang mendaftarkan nama Starbucks untuk produk yang berbeda tapi nama dan penyebutannya sama, maka itu bisa dianggap melanggar merek hukum. Pada kasus ini, Starbucks Corporation mengajukan keberatan terhadap merek Starbucks milik PT Sumatera Tobacco karena dianggap mirip serta tulisan, pengucapan, dan bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat. Dan benar saja, Mahkamah Agung mulai putusan nomor 836 K PDT SUS HKI 2022 mengabulkan permohonan kasusi dengan pihak Starbucks Corporation. Hakim menyatakan bahwa PT STTTC dianggap berikat tidak baik karena menggunakan nama yang sudah terkenal secara global. Penerapan hukumnya merujuk pada pasal 21 ayat 1 huruf C dan ayat 3 UU merek, yaitu penolakan terhadap pendaftaran merek yang menyerupai dan bisa ditolak jika ada itikad tidak baik. Solusi hukum.
Dari sisi hukum ada dua jalur penyelesaian. Yang pertama, gugatan perdata ke pengadilan niaga sesuai pasal 76 ayat 1 UU merek atau undang-undang merek. Pemilik merek yang sah bisa menggugat pihak yang dianggap melanggar haknya. Yang kedua, permohonan penghapusan merek. Sesuai pasal 74, ini bisa dilakukan jika merek baru terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undang. Dalam kasus ini, Starbucks Coffee mengajukan kasasi setelah kalah di tingkat pertama. Hasil akhirnya, pengadilan membatalkan pendaftaran merek Starbucks milik STTC dan memberi kemenangan pada Starbucks Carpathion. Dari kasus ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, merek yang terkenal harus dilindungi karena punya pengaruh besar di pasar. Yang kedua, pendaftaran merek harus dengan itikat baik. Kalau hanya untuk numpang terkenal, itu tidak dibenarkan. Dan yang terakhir, pemeriksaan merek oleh Ditjen Kekayaan Intelektual harus benar-benar teliti agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Jadi, UU nomor 20 tahun 2016 punya peran besar dalam melindungi merek dan menjaga keadilan dalam persaingan bisnis. Kasus Starbucks ini jadi contoh nyata bagaimana hukum bisnis diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan merek dagang terkenal. Hasil akhirnya juga menunjukkan bahwa hukum bisa berpihak pada pihak yang memang punya hak sah. Baik, mungkin itu presentasi dari kami. Semoga materi bisa memberikan pemahaman baru tentang pentingnya merek dan perlindungan hukum dalam dua bisnis. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak dosen. Kami terbuka untuk pertanyaan atau diskusi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.